Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa meneruskan belajar kita untuk dapat memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, memohon meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita semuanya, dosa kesalahan kedua orang tua kita, orang yang berbuat baik kepada kita, begitu juga kepada kaum muslimin dan muslimat yang mendahului kita dalam keadaan iman dan yang sekarang masih dalam keadaan hidup. Yang kita juga bacakan Fatihah, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pahamkan kita kepada Al-Qur'an dan dibantu kita, ditolong kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan nyata dalam sehari-hari. Ila hadhihi wa kulli amalin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka Rabbi zidni ilma warzuqni faham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, boleh dibaca 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Ya. Wa idza ja'alna al-baita masabatan linnasi wa amna. Wa isdan
ingatlah ketika, ya, jadi Allah mengajak kita untuk mengingat ketika Allah menjadikan al-bait, yaitu Ka'bah, ya, namakannya al-bait, ya. Nah, kita namakan Baitullah, rumahnya Allah, bait, sebagai masabatan, sebagai tempat berlindung, tempat kita kembali, tempat kita pulang, nah, gitu, masabatan, tempat kita kumpul, nah, itu masabatan. Al-bait itu tempat kita kembali. Jadi kalau kita rumah, ya, kalau kita punya rumah, kita kerja, kita keluar ke pasar, pasti akan kembali ke rumah. Jadi secara fisikal boleh jadi kita akan kembali ke rumah kita yang sekarang ini. Tapi secara rohani itu ada keinginan bahwa kita akan kembali gitu, ke sana, ngumpul di sana. Pasti dalam jiwa seorang muslim itu pasti ada keinginan untuk bisa kembali ke sana. Jadi sama keinginannya seperti kayak orang pulang kampung. Kan kangen kan? Di sini sekian lama, tetap aja rumah di kampung lah. Ya, pengen kembali walaupun berapa tahun ya. Itu. Tapi secara rohani, nah ya, al-bait, ya, tempat kembali kita, tempat berkumpul kita. Nah, itu adalah Ka'bah yang sekarang ada masjid, yaitu jadi Masjidil Haram. Jadi tempat kembali secara rohani itu ke sana. Ingin kita kembali ke sana. Bahkan orang yang sudah pergi ingin pergi kembali. Ya. Bagi siapa? Linnasi, bagi semua manusia, bagi manusia siapapun. Jadi tempat kembali, tempat berlindung, tempat kita berkumpul secara rohani, wa amna, dan tempat di sana Allah jamin keamanannya. Dijamin keamanannya oleh Allah. Tempat keamanan di situ maksudnya, ya, di sana kita tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh mengancam jiwa orang lain. Bahkan tidak boleh juga kita mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang lain. Sehingga menjadi tempat yang aman. Ini udah Allah katakan. Coba kita buka surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka dalam mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Iya, jadi bukan dari zaman Nabi Muhammad saja, tapi dari zaman sebelumnya. Nah, Allah mengingatkan itu. Sebelum Nabi diangkat menjadi, ya, Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Quraisy juga begitu. Jadi mereka itu berdagang bisa aja ke Syam, bisa aja ke Yaman, kemanapun. Tapi nanti mereka akan ibadah ke hadzal bait, Rabb hadzal bait, Tuhan sebagai pemilik rumah.
Maksudnya Tuhan pemilik Ka'bah, al-bait. Kenapa dinamakan Ka'bah? Ka'bah karena bentuknya muka'abun, kotak. Nah, gitu. Ya, kenapa dinamakan Ka'bah? Karena bentuknya kotak. Ya, atau bujur sangkar ya, yang sama sisi ya. Kenapa harus kembali ke sana? Alladzi at'amahum min ju'. Karena ya di sana ya Ka'bah itu adalah tempat berkumpul dan tempat ibadah. Kenapa harus kembali ke Tuhan pemilik Ka'bah? Karena Tuhan itulah yang memberi mereka makan. Sehingga mereka merasa kenyang dan hilang rasa lapar. Wa amanahum, dan memberikan keamanan min khaufin, dari ketakutan, rasa kekhawatiran. Nah, itu. Ya. Jadi dua posisi yang paling sentral kalau di ayat ini adalah makan dan keamanan. Ini juga menjadi dasar bagi kestabilitasan keluarga, stabilitas daerah, stabilitas nasional, bahkan stabilitas dunia. Ya, stabilitas keluarga, rumah tangga, yaitu kalau ada makanan, ya kan, ada keamanan, itu udah aman. Ya kan, istri nyaman dengan suami nyaman dengan istri, ya kan, sama anak-anak. Nah, kalau di rumah itu tidak ada kejahatan di dalamnya, ya kan. Nah, terusnya ekonomi, makanan aman, udah sejahtera. Ini menunjukkan bagian daripada kesejahteraan. Coba. Walaupun mungkin ada orang yang kaya gitu, punya makanan berlebih, bahkan lebih daripada makanan, tapi tidak ada keamanan di rumah. Wah, ya, rusak kestabilan rumah. Ada kekerasan di situ, kekerasan dalam rumah tangga. Suami melakukan kekerasan pada istri melakukan kekerasan kepada suami, baiknya. Atau orang tua melakukan kekerasan pada anak, atau sebaliknya anak melakukan kekerasan pada, ya, maka jaminan kestabilitasan adalah ya ada makanan dan ada keamanan. Kenapa ibu masih bersama dengan pasangan di rumah? Karena pasangannya nyaman kan? Ya apa pasangannya ADRT? Udah lari semua. Ya. Kenapa nyaman? Karena alhamdulillah masih bisa makan. Ya, kita kembali. Ya. Jadi ada dua posisi di situ. Tempat berlindung, tempat untuk kita kembali secara rohani maupun jasmani, kemudian menjadi tempat yang aman bagi kita. Mungkin bagi mereka yang sudah pernah datang di sana, ada keamanan yang luar biasa, ketenangan luar biasa. Iya, ada rasa tenang, berbeda dengan ketenangan yang kita rasakan di luar. Iya kan? Nah, Ibu Rina udah pernah ya. Nah, itu kan jadi beda kan? Nyaman, tenang, ya, gitu. Wattakhizu mim maqami Ibrahim musalla, dan kalian menjadikan sebagian dari makam Ibrahim itu, yaitu jadi tempat sholat. Ada perintah Allah. Tadinya orang-orang ya di masa Nabi itu kalau mau sholat di situ ada tempat makam Ibrahim. Ini Ka'bah. Ini ada makam Ibrahim. Ketika ada makam Ibrahim, mereka itu nggak mau sholat di belakang makam Ibrahim.
Kenapa? Karena Ka'bah kealingan oleh makam Ibrahim. Jadi seolah-olah nggak nyaman, nggak sah gitu. Akhirnya di dekat makam Ibrahim ini nggak ada yang sholat, nggak ada yang mau ibadah. Jadi mereka di pinggir, ya di tempat-tempat lain selain di belakang makam Ibrahim. Maka kemudian ya Allah perintahkan makam Ibrahim itu adalah juga bagian tempat sholat. Maka mereka tidak ragu lagi untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Bahkan mereka menghadap dua sekaligus, makam Ibrahim dan Ka'bah. Wa ahidana ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Kemudian kami ahidna itu memerintahkan, mewasiatkan ila Ibrahim dan Ismail, kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan, ya, membersihkan. Bersihkan apa? Bersihkan. Bersihkan di sini ada dua. Bersihkan satu, ya. Yang pertama adalah dari bersih secara hati. Yang kedua bersih secara fisik. Bersih hati artinya apa? Hilang dari kesirikan, menghilangkan kesirikan, membersihkan diri dari syirik. Bersih hati. Membersihkan secara fisik, membersihkan dari najis. Jadi Ka'bah itu disucikan. Secara hati berarti kesirikan. Maka apapun yang ada bentuk kesirikan di Ka'bah itu, maka itu harus dihilangkan. Maka ketika Nabi SAW Fathul Mekah, ya, membebaskan kota Mekah, Nabi kemudian masuk ke dalam Ka'bah, terdapat kurang lebih 360 berhala. Nah, berhala itu kemudian dihancurkan. Nah, berhala di luar Ka'bah itu juga dihancurkan, dihilangkan. Itu adalah waktu masa Nabi. Di masa Nabi Ibrahim juga begitu. Sebelumnya. Cuma terjadi lagi setelah Nabi Ibrahim dan Ismail tiada. Jadi lagi kesirikan. Maka kemudian Nabi membersihkan lagi. Ya, hilangkan. Jadi tidak boleh ada penyembahan selain kepada Allah. Jadi jangan sampai kita menyembah batu, menyembah Ka'bah, bukan. Menyembah yang punya Ka'bah. Ka'bah ini hanya sebagai kiblat, tempat kita untuk menyatukan, ya, menyatukan pusat, menyatukan jalur, ya, menyatukan itu, bukan menyembah Ka'bah itu sendiri. Tapi yang kita sembah adalah Tuhan pemilik Rabb hadzal bait. Baitiya lit-ta'if. Baitiya rumahku, Ka'bah itu, lit-ta'ifina untuk orang-orang yang melakukan tawaf. Wal 'akifin dan orang-orang yang melakukan i'tikaf. I'tikaf di sana, ya, berdiam di sana, duduk, tidur, nginep, itu bagian daripada i'tikaf, ya. Jadi orang yang mau tidur sana nyaman, orang yang mau duduk nyaman dia, ya, ya namanya i'tikaf kan. I'tikaf ngapain aja di sana? Ya i'tikaf, pokoknya yang penting tinggal diam di sana kan. Kayak kita i'tikaf di masjid, boleh nggak kita tidur? Boleh aja, ya. Boleh nggak kita duduk? Boleh. Boleh nggak? Apapun boleh. I'tikaf, berdiam diri. Nah, gitu. Sambil zikir silakan. Ya, waruka'is sujud, dan untuk orang yang ruku dan sujud. Maksudnya untuk orang yang melakukan sholat. Nah, gitu. Jadi untuk yang tawaf dan orang yang melakukan i'tikaf dan sholat. Timbul pertanyaan. Antara i'tikaf
antara tawaf dan sujud. Nah, itu. Ruku dan sujud, yaitu salat. Tawaf dan salat. Ketika kita ada di sana, mana yang paling utama? Tawaf atau salat? Gitu. Ya, walaupun tetap ada perbedaan pendapat. Secara umum, tetap salat itu adalah yang paling utama. Walaupun sebagian ada yang mengatakan untuk orang yang jauh, yang tidak tinggal di situ, maka tawaf itu adalah lebih utama. Nah, gitu. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan dua, ya kan? Baru datang bisa lakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita melakukan tawaf atau tawaf, kemudian sholat. Ya, ayat berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah negeri kami negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam asap neraka, dan itulah keburukan tempat kembali. Ya. Nah, kalau sekarang misalnya Ka'bah atau daerah sekitarnya, ya Masjidil Haram itu aman dan berlimpah rezeki, nah ini juga diingatkan, ini adalah karena doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Rabbi Tuhanku, ija'al, jadikanlah haza, nah ini maksudnya kota ini atau tempat ini, masjid, ya, Masjidil Haram, ya, baladan sebagai negeri, aminan yang aman, warjuk dan berikanlah rezeki ahlahu kepada orang yang tinggal di dalam negeri itu. Minas samarat dari buah-buahan. Man amana minhum, ya, yaitu kepada orang yang beriman. Minhum di antara mereka, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan kepada hari akhir. Nah, ini sama dengan doa Nabi Ibrahim, ya, tentang keamanan, bisa dilihat surat 14. Ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. Jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya, ya kan? Doa dia adalah minta keamanan. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Minta aman. Ya. Saya ingin tanya,
di situ ada doa yang di Al-Baqarah, ada doa warzuq ahlahu minas samarat. Berkahilah penduduk negeri ini dengan buah-buahan. Ya. Nah, sekarang Ibu boleh lihat bandingkan dengan surat Ibrahim. Ya. Ayatnya 37. Ketika Nabi Ibrahim pertama kali mengajak istrinya Hajar dan Ismail ke Ka'bah. 37. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Ibrahim yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya, Ibu lihat ada yang sedikit berbeda nggak kalau di ayat itu? Ya, saya bacakan lagi ya. Nih, ya. Rabbana ini askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan kami, sungguhnya aku akan meletakkan, aku telah tinggalkan sebagian keturunanku, maksudnya Ismail di situ bersama ibunya. Biwadin, di sebuah lembah. Allah sebutkan di situ, Nabi, ya, apa? Doanya Ibrahim. Ini nyata, artinya Nabi Ibrahim ketika sampai sana biwadin ghairu zi zar'in, tidak ada tumbuhan. Tapi kenapa di akhirnya warzuqhum minas samarati, berikan mereka rezeki dari buah-buahan. Padahal negeri itu tandus, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Ya, artinya buah-buahan itu didatangkan dari luar Masjidil Haram. Cuma ibu beli buah ke sana, mau beli buah apa aja ada. Walaupun dia tidak menghasilkan buah. Kurma sekalipun enggak. Kurma dihasilkan di Madinah. Nah, tapi mau beli buah-buahan apa ada, mau pisang mau ada. Nah, kan sebuah lembah yang tandus. Ghairu zizar'in inda baitikal muharram. Lembah yang tandus. Tapi berikan rezeki mereka buah-buahan. Nah, sampai sekarang, nah, buah-buahan apapun yang akan kita cari di sana ada. Kalau kita pergi ke sana. Nah, jadi Allah datangkan rezeki itu dari luar Masjidil Haram, ya, untuk pendidik yang ada di sekitar Masjidil Haram. Nah, lebih luas lagi, ya, Allah berikan penduduk Mekah rezeki, ya, dari luar Mekah itu sendiri, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, gitu. Ya, itu luar biasa. Nah, ini bagian daripada Nabi Ibrahim. Dan ini doa ini udah makbul sampai saat ini. Semenjak Nabi kita Muhammad SAW sampai saat ini, ya, Mekah menjadi tempat yang aman. Kemudian, ya, kita bisa mendapatkan rezeki dari buah-buahan di sana. Dan Allah berjanji itu akan diberikan kepada orang yang beriman. Sampai kapan? Sampai dunia ini masih ada.
sampai hari akhir. Ya. Tetapi bagi orang-orang kafir, qala fama wa man kafara fa ummati'uhu qalilan summa attarruhu ila azabin nar. Bagi orang yang kafir yang mengingkari mengingkari keamanan dan rizki yang Allah akan berikan pada orang yang beriman, maka mereka akan diberi kesenangan, hanya kesenangan dunia. Bagi orang yang beriman, kesenangannya itu adalah bukan hanya dunia, tapi akhirat. Dan sedikit-sedikit nanti Allah akan paksa dia ke akhirat untuk mendapatkan ajab yang pedih. Wa bi'sal masir, dan itu adalah tempat seburuk-buruknya kembali. Alhamdulillah, ya. Kalau dari ayatnya, kita kembali dulu kepada Ibrahim. Ya, surat Ibrahim. Surat 14 ayat 37. Kalau dari ayat 37, berarti Ka'bah itu sudah ada apa belum? Sebelum Nabi Ibrahim. Coba. Sudah ada. Jadi Ibrahim dari Palestina bawa Ismail, bawa Sarah itu sudah ada. Ka'bah itu. Dari mana kita bisa dapat? Inda baitikal muharram. Jadi itu udah tempat yang suci. Berarti situ sudah ada. Situsnya mungkin. Ya boleh jadi. Nah, makanya Nabi Ibrahim ditunjuk oleh Allah, diberi petunjuk, diberi ya kan wahyu oleh Allah untuk bawa keturunannya ke situ. Boleh jadi sudah ada situsnya, udah ada dasar-dasarnya, udah ada. Karena kita lihat surat 3 ayat 96. Nanti berkenaan dengan ini. 3 Ali Imran ayat 96. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang dibakar Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Iya. Jadi ternyata rumah ibadah yang pertama kali dibangun adalah Mekah. Cuma di dalam Quran disebut dulu namanya Bakkah. Ya, mubarakan sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan, wahudan, dan tempat petunjuk lil alamin, bagi alam semesta, bagi seluruh alam. Nah, kalau ditanya kapan dibangunnya, nggak ada informasi lagi. Boleh jadi ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah sudah jadikan di situ sebagai tempat suci dari dulu. Cuman Nabi Ibrahim aja yang pertama kali menemukan situsnya, bahasanya kita ya. Nah, maka Nabi Ibrahim diberi oleh Allah wahyu untuk mendatangkan ya sebagian keturunannya untuk tinggal di sana, yaitu Ismail dan Hajar istrinya.
Karena Nabi Ibrahim itu ya, kalau dari negara yang sekarang ada ya, tinggalnya pertama kali adalah di sekitaran Irak, Babylon, Irak. Kemudian dia harus hijrah sampai ya sekarang itu Syria. Kemudian ya sampai juga dia pernah ke Mesir. Kemudian ke Palestina. Ya. Ketika Hajar telah melahirkan ya takut menjaga bahasanya menjaga perasaan wanita. Bisa paham nggak? Menjaga perasaan wanita. Kenapa? Karena istrinya Sarah belum punya anak, istri pertama. Istri kedua punya anak. Takutnya Nabi Ibrahim kan tentu nanti akan sayang kepada anaknya Hajar. Punya perhatian besar kepada Ismail, Hajar. Maka untuk menjamin merasa tenang, ya, memberikan ketenangan juga kepada istri, dan bagian juga daripada wahyu Allah tentunya. Nah, diberilah ya wahyu untuk menempatkan Hajar dan Ismail dibawa dari Palestina menuju Mekah. Nah, kemudian ditinggalkan selama beberapa tahun. Waktu meninggalkan Hajar, bahasa kitanya ya, kalau kita bilang ya merasa belum terima lah. Masa ditinggalkan di tempat yang gak ada makanan sama sekali lagi, kering tandus itu kan. Iya, merasa dibuang kan. Coba perasaan bagaimana? Apa anaknya kecil lagi, masih kecil, masih bayi. Masa dibuang. Makanya Nabi Ibrahim dalam sebuah kisah meninggalkannya tanpa menghadap belakang sama sekali. Udah langsung aja tinggalkan, sampai kemudian Hajar bertanya, ya sambil menanya, kan nggak mungkin Nabi Ibrahim itu hanya meninggalkan begitu aja. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nah, gitu kan bahasanya. Suamiku, apakah ini perintah Allah? Nah, kan merasa bagaimana tinggal ini tempat nggak ada makanan, nggak ada apa, dia juga nggak kenal, cuman berdua, anak kecil. Coba sebagai seorang wanita kan. Maka kemudian Ibrahim yang mengatakan, ya karena perintah Allah. Ya udah, Nabi Ibrahim tinggal. Ya udah, Hajar pasrah. Nah, maka cobaannya luar biasa. Para nabi dan istri nabi. Coba ibu ditinggal sama bayi. Kalau ditinggal di rumah mewah, ada makanan dan sebagainya, ada jaminan hidup. Ini tidak ada jaminan hidup kan. Ghair zizar'in biwadin, di suatu lembah. Karena Mekah itu adanya begini tuh katanya. Nah, kalau kita Masjidil Haram itu kita peta masjid itu nanti turun. Biwadin, soalnya lembah. Karena pinggir-pinggirnya gunung tinggi. Biwadin ghairi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Coba perempuan ditinggal gitu. Kalau anaknya gede, udah besar, mungkin bisa diandalkan itu untuk bisa mencari makan kemana-mana. Kan anak masih bayi. Tinggal. Ketika ditinggalkan, masih ada sisa bekal makanan. Ketika sisa bekal makanan tidak ada, nah udah. Air susu mulai kering. Anak nangis. Mau netein, kering. Kan? Udah. Maka itulah kemudian Allah memberikan mukjizat luar biasa. Maka perjuangan Hajar itu ya kita akan kenang selalu melalui sa'i antara Safa dengan Marwah. Mencari rezeki Allah. Hanya sekedar untuk mencari minum. Luar biasa. Sampai ya. Walaupun anaknya nangis, tinggal aja. Yang penting dapat air dulu gitu. Nanti nangisnya bisa.
Kalau dia bawa repot juga, lebih berat. Balik bolak-balik antara sofa dengan marwah. Ya. Oke, kita kembalikan surat kita. Ayat 127. Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan fondasi Baitullah. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, sekian tahun udah lama nggak ketemu, kayaknya Nabi Ibrahim disuruh kembali ke Mekah. Disuruh kembali ke Mekah. Ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah, anaknya sudah besar. Alamma balagha ma'ahu sa'ya, kurang lebih sa'ya itu diperkirakan ya antara 7 sampai 13 tahunan lah begitu. Yang penting dia udah bisa berusaha, artinya sudah bisa mengembala anak itu. Ya. Kemudian perintah pertamanya adalah justru suruh menyembelih. Setelah terjadi penyembelihan, ya, baru kemudian bersama Ismail Allah perintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu udah ada fondasinya, qawaid, kaidah, ya, qawaidnya, fondasi-fondasinya sudah ada. Nabi Ibrahim itu sama Ismail itu cuman ya rafa'u, membuat tiang-tiang lagi, bangun kembali. Berarti situsnya sudah ada, batu-batu fondasi dasarnya udah ada, ditinggikan kembali jadi bentuk rumah kotak itu. Nah, minal baiti wa Ismail, dan Ismail bersamanya sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berharap mudah-mudahan apa yang mereka kerjakan meninggikan rumah Allah itu menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Dan mereka juga berdoa berikutnya 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguh Allah yang Maha Menerima tobat Maha Penyayang. Ya. Ya, kemudian dia doa lagi, Rabbana wa Tuhan kami waj'alna muslimaini. Jadikanlah kami berdua sebagai orang muslim. Nabi Ibrahim menjadi muslim, Ismail sebagai seorang muslim. Laka di hadapan engkau, wa min zuriyati, ya Allah, begitu juga keturunan kami. Ummatan muslimatan lak, ya, menjadi umat muslim. Kemudian wa arina manasikana. Kemudian ajarkan kami cara ibadah. Manasik haji. Nah, ketika sudah dibangun, dapatlah dia wahyu bagaimana cara untuk ibadah di hadapan Ka'bah itu, di rumah Allah. Ya, kemudian mereka tawaf, ya kan? Setelah itu mereka tawaf, mereka kemudian Hajar mencari air di antara
Safa dan Marwah, berlari-lari kecil. Maka mereka itu hanya apa yang mereka lakukan sampai sekarang menjadi ibadah bagi kita umat Islam. Ya. Ya, waktu alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka, sesungguhnya engkau anta tawwabur rahim. Ya. Nah, ingin katakan Mbak Ibu. Ketika Nabi Ibrahim, Rabbana waja'alna muslimaini, jadikan kami orang muslim. Maka orang yang pertama kali menandaskan dirinya muslim itu adalah Nabi Ibrahim. Ya, kita lihat doanya Nabi Ibrahim. Surat 6. Ayatnya 162. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, ayat berikutnya. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Tiada sekutu baginya, demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Iya, ya. Tuh. Jadi Nabi Muhammad tuh disuruh untuk membaca ini, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim. Bahwa Nabi Ibrahim adalah sebagai muslim yang pertama. Wa ana awalul muslimin. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, sayalah yang pertama kali menjadi orang muslim. Nah, gitu. Ya. Sebelumnya mengatakan apa? Bahwa ayat 61-nya, bahwa Ibrahim itu adalah orang yang tidak termasuk orang musyrik. 163-nya baru wa ana awalul muslimin. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, gitu. Ya, sebagian dari ulama kita kalau kita baca doa iftitah boleh dengan kata-kata awalul muslimin sesuai ayat ini. Atau kalau enggak sesuai dengan hadis wa anna minal karena kita adalah bagian daripada orang muslim. Orang awal muslim adalah Nabi Ibrahim. Tapi penandasan. Jadi doa yang kita baca ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Luar biasa, saking hebatnya Nabi Ibrahim itu. Jadi dalam ibadah kita pun, ya, karena Nabi Ibrahim bilang, wa arina manasikana. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku bagaimana cara ibadah secara keseluruhan, termasuk sholat sebetulnya. Dan cara manasik
haji. Maka yang pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim untuk beribadah, ibadah secara mahdhah gitu, kayak sholat gitu. Maka akhirnya sholat pun akhirnya kita membawa doanya Nabi Ibrahim dalam doa. Bahkan tidak sah seorang kalau dia tidak membaca sholawat Ibrahimiyah, nggak sah. Harus, karena Nabi membaca sholawatnya sholawat itu, bukan sholawat yang lain. Ya. Oke, satu lagi ya. Oke, satu lagi 129. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Nah, gitu. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa. Makanya pakainya Rabbana, ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, karena yang berdoa adalah Nabi Ibrahim dan wa ba'as fihim rasulan. Utuslah kepada mereka orang penduduk Mekah ini rasulan, seorang rasul. Nah, setelah Nabi Ibrahim dan Ismail tidak ada seorang rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Jadi adanya Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Nah, ya Allah, utus kepada penduduk yang ada di Mekah ini seorang rasul. Siapa? Nah, nanti ya, sebagai nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhum, dari golongan mereka, artinya dari penduduk mereka sendiri, bukan dari orang di luar Mekah. Nabi kan orang Mekah, ya, Quraisy. Nah, yang mana nanti Nabi itu yatlu alaihim, akan membacakan kepada mereka penduduk Mekah itu ayatika, ayat-ayat engkau, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepadanya Al-Quran, wal hikmata, dan sunnah, ya, hikmah dan sunnah, wa yuzakkihim, serta mensucikan diri mereka, ya, dari syirik dan kemaksiatan. Innaka antal azizul hakim. Kalau dari ayat ini kita bisa lihat ada urutan. Jadi yatluna dulu, baca, ya, membacakan, ya, membacakan. Jadi baca, oke. Kemudian belajar memahami, kemudian mendalami dengan hikmah. Nah, ya, disertai tentu ada hikmah itu dari sunnah. Kemudian harus wayuzakkihim, mensucikan diri. Artinya mempraktekkannya. Jadi baca, nah kita tahu kalau ingin menjadi orang yang baik dalam beribadah, itu artinya satu, belajar baca Quran. Ini konsep pertama tuh, mau nggak mau belajar baca. Ya, kalau nggak baca, minimal mendengar bacaan. Itu yang benar. Baca, kemudian baru mendalami. Kita nggak terlalu mendalami, tapi berusaha untuk itu.
ya. Kemudian belajar hikmah yang tersembunyi dari ayat-ayat ini, kemudian juga dari sunnah Rasul. Baru wa yuzakkihim, kita pelan-pelan untuk mensucikan diri kita. Artinya mensucikan diri kita apa? Mengurangi maksiat. Karena udah tahu kan, oh ini dilarang, ini diperintah, gitu. Jadi kalau kita mempelajari, akhirnya kita menjadi pelan-pelan menjadi suci. Oh, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, ya kan? Oh, berdusta itu begini, oh begini. Kalau menyalahi sumpah begini. Oh iya, berarti kita tidak boleh menyalahi sumpah, menyalahi janji. Oh, nggak boleh melakukan ini. Nah, ya, akhirnya kita belajar. Tuh. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, ya, Allah mengutus Nabi Muhammad, ayatnya hampir sama ini. Cuma zakanya wa yuzakkihim itu ditaruh di awal. Nah, bagaimana konsepnya? Kita lihat surat Al-Jumu'ah. Habis dikit. Ayat 2. Al-Jumu'ah surat 62. Ayat 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Iya. Ya, jadi Nabi Ibrahim berdoa, kemudian Allah kabulkan doanya dengan mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Cuma ada kebalik nggak bunyi ayatnya? Ada satu kalimat kan? Nah, bahasanya Nabi Ibrahim apa? Yatsluna, ya. Yatsluna alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Zakkihimnya itu di akhir. Tapi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, yatslun alaihim ayatihi, baca dulu, ya kan? Membacakan kepada mereka, artinya menyampaikan firman Allah, ya. Kemudian wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Karena siapa yang tidak mensucikan dirinya, dia sulit untuk bisa yu'allimuhumul kitab, belajar kitab. Gitu. Ya. Nah, jadi ketika Nabi diutus, Rasul itu membacakan, Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, wahyu Allah, kemudian mensucikan mereka, ngajarin mereka, ya, supaya mereka tidak melakukan maksiat, kesyirikan dan sebagainya, baru mengajarkan mereka tentang Alkitab, memahami Al-Quran, dan baru mengajarkan hikmah atau sunnah. Jadi yang kita pegang terakhir adalah ini. Nah, maka kalau kita ingin belajar Qur'annya bagus, ya, setelah membaca, maka karena Quran ini suci, maka kita harus dekati dengan kesucian. Ketika kita belajar Quran, sebelumnya jangan melakukan maksiat. Itu. Jadi dekati Al-Quran itu, ya, dengan kesucian. Sucian apa? Sucian secara fisik. Berarti
dari najis, ya, dari hadas. Jangan sampai baca Quran itu dalam keadaan ada najis, tempat kita najis atau badan kita dan sebagainya, atau hadas. Oke, hadas besar ataupun hadas kecil, dihindari. Kemudian kesucian hati, bebaskan diri dari syirik. Karena kalau kita tidak bebaskan diri dari syirik, nggak mungkin kita bisa mempelajari Al-Quran. Kemudian bebaskan diri dari kemaksiatan pelan-pelan. Jadi kalau yang mau belajar Quran maka usahakan. Jadi yang pertama itu ajarkan mereka, kalau anak-anak kecil kita ajarkan dulu baca Quran, ajarkan mereka akhlak, baru mereka memperdalam Al-Quran. Tapi baca lebih awal ya. Baru kemudian ajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini yang bisa disampaikan, jadi sampai ayat 129 insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau untuk pendidikan anak-anak kayak kita gini, ya ajarkan dia bisa baca dulu. Bisa baca. Kemudian habis bisa baca, ajarkan akhlak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kalau dia pergi ke masjid. Ini yang paling penting. Karena orang tua itu banyak melepas anak ke masjid. Niatnya untuk ibadah, tapi dia nggak pernah wasiatin anaknya. Akhirnya tempat ibadah jadi tempat main. Ya, harusnya diingatin. Kalau mau masjid, cuma nggak boleh bawa gambaran. Nggak boleh. Masjid. Pok. Nah, gitu. Ya, nanti kalau habis pulang dari masjid, baru boleh. Nah, gitu diajarin. Benar. Jadi kita ajarin. Kemudian kita ajarin kalau ke masjid itu, dia coba pipis dulu gitu. Nah, bersihin pipisnya. Diajarin jadi mereka. Diajarin wudu, walaupun mereka belum wajib wudu ya. Gitu diajarin. Nah, kalau nanti baju kamu kotor nggak boleh masuk masjid. Nah, gitu. Kalau orang dulu kan ditakutin ya. Nggak boleh ke masjid, belum sunat. Maksudnya seperti itu. Nah, tapi bukan nggak boleh, berarti sebetulnya boleh, cuma diajarkan. Jadi kalau pakaiannya, celananya. Berarti kalau anak kecil misalnya yang masih kecil banget, ya pakaian pampers. Karena pernah saya gitu, ada orang sholat depan saya subuh gitu, mungkin kan kenapa dibawa anaknya kecil, anaknya merah sampai keluar tahinya, gitu kan, nah gitu, ya nggak apa-apa, cuman, itu nanti diajarkan pelan-pelan anaknya, anak kepada temannya, gitu. Nanti kalau udah pelan-pelan baik ya, Allah kepada Quran. Makanya tadi pagi saya cerita, kalau dulu kita tabarukan itu luar biasa kepada Quran. Bahwa Quran itu dulu begini. Sekarang anak-anak kita begini. Kalau habis ngaji, Shadaqallahul azim. Ini bukan berarti menghormati kertas, bukan. Tapi ini di sini tergantung ayat-ayat Allah. Shadaqallahul azim. Kita dulu sekarang anak-anak kita terus naruh Quran. Naruh Quran sebaiknya harus lebih di atas dibanding buku-buku lain. Gitu. Harus di atas. Jangan sampai naruh Quran di bawah kolong. Kalau buku Iko nggak apa-apa karena itu kan buku belajar. Kalau Quran taruhnya di atas. Jangan di bawah, kaki bawah ya, apalagi rak itu. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita doa dulu. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.